Saat menyaksikan sosok Tianxun jatuh ke lapangan, sorakan satu demi satu membumbung ke langit seolah bergema di seluruh dunia iblis Halloween, dan di atas awan di alam iblis Halloween ada istana indah yang tersembunyi di balik awan saat ini, beberapa sosok sedang bergegas menuju istana. Mengapa aula budak Dewa Shuro begitu sibuk hari ini? Di atas aula utama sesosok cantik duduk di titik terjauh dan paling atas, ada sosok yang berdiri sangat jauh, pada jarak ini hampir tidak mungkin melihat dengan jelas, penampakan orang yang duduk tegak, hanya suaranya yang tajam terdengar dari kejauhan, laporkan kepada Yang Mulia, dua penganut Tao meluncurkan tantangan budak dewa sangat hidup, apakah kamu sudah menukar semua token kuno dewa dan iblis? Suara di kejauhan terdengar lagi, yang terakhir ditukar oleh seorang Tao bernama Zonggu. Sebanyak 10, dunia kuno abadi dan iblis semua telah ditebus, di bawah penyelidikan yang penuh keagungan ini, di antara angka-angka tersebut hanya seseorang yang membuka mulutnya untuk menjawab, hanya Zonggu Daozi di antara 10 orang ini kekuatan terlemah. Hanyalah langkah kedua, apakah kamu ingin mengganti kandidat? Dengan kekuatan orang ini, masuki gerbang kuno kalau dipikir-pikir, itu tidak akan berpengaruh apapun. Sebaliknya justru membuang-buang kuota. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan berjanggut. Jubah kilauan di mata meskipun itu sutra putih, namun tidak ada kerutan di wajahnya, mata yang tajam alis pedang dan mata bintang fitur wajahnya mirip dengan seorang pria muda, begitu suaranya turun sebuah momentum tiba-tiba menghilang, semua sosok yang berdiri di aula dipenuhi dengan vitalitas dan darah. Pembicara bahkan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, "Tuanku, tenanglah. Apakah kamu ingin campur tangan? Saya bilang token kuno iblis abadi dapat ditebus oleh siapa saja, tidak ada yang bisa ikut campur." Segera terdengar suara teriakan di kejauhan, "Yang Mulia, mohon tenang. Saya tidak akan pernah ikut campur sedikit pun." Ke-10 orang itu menukarnya secara sukarela. Pria berambut putih yang berbicara segera menangkupkan tangan, katanya buru-buru ada ketakutan di mata, situasi ini sangat memprihatinkan, langkah yang salah jangan bilang ini, aku termasuk kamu, semua orang akan hancur. Sekarang 10 orang ada di sini, dipanggil ke aula utama pergi ke gerbang kuno sekarang untuk menemukan cara untuk memecahkan situasi, setelah beberapa saat, suara di kejauhan terdengar lagi. Suara itu jatuh segera, kekuatan besar mendorong semua orang keluar dari istana. Semua sosok itu sedikit malu dan menstabilkan tubuh mereka. Ini benar-benar membingungkan, ada cara untuk memecahkan situasi di gerbang kuno, mengapa kita masih membiarkan orang-orang lemah ini pergi? Bukankah kemungkinan keberhasilannya akan lebih kecil? Jangan membisikkan omong kosong. Bagaimana kita dapat memahami maksud Tuhan Yang Maha Esa? Lakukan saja apa yang Yang Mulia atur saat ini, semakin sedikit orang yang bisa ditangkap. Jelas sekali orang-orang kuat yang telah memasuki dunia kuno keabadian dan iblis telah menyadarinya. Situasi di dunia kuno makhluk abadi dan iblis sangat buruk. Jumlah arus masuk hanya akan meningkat, dan menemukan bahwa beberapa menjarah sumber daya dengan cara yang gila dan yang paling sombong, mereka adalah orang-orang dari dunia Taiksu, setelah mereka menjarah sumber daya ke tengah-tengah bintang raksasa, di mana mereka menjarah bintang-bintang di langit semuanya adalah makhluk hidup. Dunia hancur dan bintang runtuh. Kecuali mereka ada lebih banyak orang kuat yang masuk, rebut takdir dunia kuno yang abadi dan iblis lanjutkan seperti ini sumber dayanya kecil setelah energinya hilang ketiadaan runtuh, dunia hancur berantakan pada akhirnya semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Guru Agung sedang mencari cara untuk memecahkan situasi ini. Yang harus kita lakukan hanyalah mengikuti. Angka-angka itu tidak serta-merta pergi. Sebaliknya, mereka diam dan berdiri diam satu sama lain pertukaran singkat, sepertinya ada masalah sekarang. Ada beberapa pemegang orde kuno keabadian dan iblis yang tidak berada di dunia iblis Halloween. Saya akan mendistribusikannya nanti, mencari masing-masing kumpulkan mereka sesegera mungkin,
Undang ke aula utama untuk menemui guru agung." Semua orang mengangguk ketika mendengar ini. Pria berambut putih itu mengeluarkan slip giok dan segera membagikannya. "Tuanku, temukan masing-masing satu. Jika Anda bertindak sendiri-sendiri, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." 10 slip batu giok ada nama-nama berbeda yang terukir di atasnya bersama dengan rincian orang yang disebutkan namanya. Catatan pada slip giok sangat jelas, tanpa basa-basi semuanya, mari kita mulai mencarinya. Jika tidak berada di dunia kuno yang abadi dan iblis, temukan caranya segera, berapapun biayanya. Ingat kembali secepat mungkin. Pria berambut putih itu berkata lagi. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh masing-masing bergerak, mereka semua menghilang begitu saja. Masing-masing di sini kekuatan mereka sungguh luar biasa dahsyatnya. Sepertinya mereka hanya menyembunyikan nafasnya. Sesaat kemudian hanya ada bayangan yang tersisa di awan. Melihat nama di slip giok, alis Willow sedikit terangkat. "Jonggu. Penukar terakhir. Semoga beruntung." Saya pikir itu seharusnya berada di alam iblis Halloween. Seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Qianying segera mengumpulkan slip giok dan sosok anggun itu bergerak sedikit, hanya menuju ke bawah awan. Jin Chang sudah tidak asing lagi dengan sosok cantik satu ini. Itu ada di aula semua orang suci. Telapak tangan Jin Chang menyentuh telinga Tuhan bernama Yuyan. Pada saat ini di dalam istana, Qianying, yang duduk di ujung, perlahan berdiri. Di telapak tangannya yang putih sebuah pil muncul. Mata indahnya menatapnya sejenak. "Taruh saja ramuan itu di mulutmu." Sesaat kemudian senyuman puas muncul di wajah cantiknya. "Ramuan ini rasanya enak sekali. Meskipun teknik pemurniannya tidak hebat, tapi nyala api yang memurnikan seharusnya bukan api biasa. Tingkat seperti itu dia seharusnya menjadi seorang alkemis ilahi. Masih belum bisa mencapai level yang saya inginkan untuk menyempurnakan ramuan. Sayang sekali. Tetapi obat mujarab ini benar-benar enak. Jika Anda hanya mempercayakan pemurnian pasti buruk. Qianying mengenakan gaun berwarna emas pucat. Sanggul rumit itu dihiasi dengan jepit rambut perak mengkilat, antara halus dan cantik, tapi itu memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Saat Anda menggerakkan kaki Anda, rambut panjangnya bergerak seperti peri. Jika Xiaoyan bisa melihat pil di tangannya saat ini, Anda dapat melihatnya sekilas. Pil ini adalah pil pemecah racun Tianling. Hanya saja pil ini seharusnya menjadi pil detoksifikasi. Rasanya seperti berada di sini di Qianying, persis seperti pil gula yang lezat, bahkan menikmatinya di mulutnya. Satu kata cara untuk memecahkan situasi ini terletak pada ribuan perubahan itu, bahkan lebih terletak pada klan Cimi dari gerbang kuno. 2. Klan Cimi telah lama dikalahkan. Di dunia kuno keabadian dan iblis, kita belum pernah mendengar keberadaan garis keturunan klan ini. Apakah memang ada cara untuk memecahkan situasi ini? 2. Itu saja. Dan kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Alam dewa kekacauan itu benar dan salah, tapi sekarang di dunia kuno yang abadi dan iblis, saya telah kehabisan semua metode saya. Saya tidak tahu bahwa Najiu berkata dia akan datang ke dunia kuno keabadian dan iblis. Menurut apa yang dia katakan, itu berasal dari Taixu. Selama percakapan dengan 6 orang ini, identitas Jiu tidak boleh terlalu fiktif. Lupakan, kepala yang besar tidak peduli dari mana asalnya, akan menyenangkan untuk datang ke dunia kuno yang abadi dan iblis, meskipun pengetahuannya tentang alkimia tidak cukup dalam, agaknya kekuatannya pasti cukup bagus juga. Alangkah baiknya jika ada cara untuk meringankannya.